Assalamualaikum, pemirsa TV-mu, salam pencerahan. Pemirsa, dalam sepekan belakangan ini banyak sekali berbagai berita di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah yang jadi viral. Misalnya, adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa masih ada warga Muhammadiyah yang tidak mengikuti garis pimpinan akan dibersihkan. Ada pula soal sikap politik kader Muhammadiyah yang masih mendua, jadi belum jelas arahnya. Kemudian muncul istilah jihad politik Muhammadiyah. Dan dari luar Muhammadiyah ada juga pernyataan kontroversial soal larangan poligami bagi warga Partai Solidaritas Indonesia, walaupun mereka beragama Islam. Nah, bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan pimpinan Muhammadiyah terhadap berbagai isu sepekan terakhir ini? Dalam program catatan akhir pekan kali ini telah hadir Profesor Dadang Ahmad, salah seorang ketua Muhammadiyah yang juga membawai Majelis Pustaka dan Informasi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, Prof. Insya Allah. Prof, ini kan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa banyak sekali kan isu-isu yang menjadi viral, yang baik di kalangan Perserikatan Muhammadiyah maupun ada juga di luar Muhammadiyah yang berkaitan dengan agama itu. Nah, yang pertanyaan pertama tentang bagaimana sikap pimpinan Muhammadiyah tentang pernyataan yang menyebutkan bila tidak sesuai dengan garis pimpinan maka akan dibersihkan. Ini kan kontroversial ini, Prof. Saya kira memang itu pernyataan terlalu prematur, terlalu gegabah. Kita ini kan organisasi sosial, organisasi massa, LSM. Jadi tingkat sanksinya pun tidak begitu jelas. Kalau beda lagi dengan organisasi pemerintahan semacam itu, sanksi-sanksi itu kan jelas dan akan ditaati. Seperti militer atau PNS karena menyangkut hajat mereka pun menerima sesuatu. Kalau di Muhammadiyah semuanya sukarela. Jadi tidak ada semacam garis komando gitu harus mengikuti itu. Enggak. Kalau mereka ada aspirasi lain ya silakan selama tidak mengganggu terhadap kehidupan Muhammadiyah. Mungkin yang harus taat itu orang-orang yang struktural lah. Secara organisasi, PWM, PDM, di atas di bawah PP itu, terus PCM itu secara hierarki ya baiknya mengikuti komando PP. Tetapi kalau secara perorangan, orang punya aspirasi, punya keyakinan. Wong Muhammadiyah memaksa-maksa kan tidak baik. Gitu. Prof, tapi kan sampai ada istilah akan dibersihkan. Nah, dibersihkan gimana? Maksudnya gimana? Mau dipecat atau seperti apa? Itu kan pernyataan aneh menurut saya. Untuk kondisi seperti itu, saya kira tidak seperti itu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak seperti itu kepada masyarakat. Tetapi diharapkan dalam hal-hal tertentu kedisiplinan sebagai warga Muhammadiyah taat pada ADART, taat kepada hitoh-hitoh yang dilahirkan oleh Muktamar maupun Mutanwir dan pada ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah yang dibuat bersama di PP Muhammadiyah sebaiknya ditaati betul. Tapi kalau orientasi aspirasi kan dikembangkan. Jangankan di bidang yang muamalah ya, di bidang ibadah saja ada PWM yang tidak mentaati kepada PP cara beribadah. Kalau di PP itu 75, di PWM tersebut melakukan sholat Idul Fitri Adha takbirnya 1 kali. Dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan mereka di asal mereka berdasarkan pada dalil yang kuat, yang kuat. Artinya PP tidak bisa memberikan sanksi apapun, walaupun tahu itu berseberangan tidak sama dengan apa yang diamalkan oleh PP Muhammadiyah atau keputusan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi tidak bisa dibersihkan gitu. Bersihkan gimana? Mungkin itu kata-kata anak muda. Betul, Prof. Prof, nah ini kalau kita lihat sekarang ini menjelang pemilihan calon presiden, ini kan kami lihat bahwa para kader Muhammadiyah ini kan mendua gitulah, bisa memilih paslon A, bisa memilih paslon B. Nah, pertanyaan saya, memang tidak ada arahan atau kewajiban dari PP misalnya harus memilih paslon A atau memilih paslon B.
Bagaimana sikap dari PP sendiri, Pak? Hasil keputusan Muktamar di Makassar tahun 71 maupun hasil Tanwir di Denpasar tahun 2002, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan keputusan sebagai ideologi yang mengikat, karena itu adalah namanya adalah keputusan Tanwir maupun Muktamar itu disebut dengan Hitah Muhammadiyah. Di dua keputusan Tanwir di Denpasar maupun Muktamar di Makassar 71 itu bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi berdiri sama jaraknya dengan partai politik apapun juga, jadi kita tidak mempunyai keterikatan pada partai politik apapun juga. Oleh karena itu PP Muhammadiyah tidak memberikan arahan harus kemana, dipersilahkanlah bergabung dengan partai A, partai B, partai C yang diyakini oleh warga Muhammadiyah memiliki aspirasi yang sama dengan perjuangan Muhammadiyah. Kasus sekarang dengan pasangan calon presiden yang ada dua itu pun PP Muhammadiyah secara organisasi tidak mengarahkan ke mana dan kemana, tetapi mungkin PP Muhammadiyah memberikan warganya untuk secara bebas sesuai dengan aspirasi yang sesuai pula dengan ruh Muhammadiyah yang sebagai lembaga keislaman, sebagai sebuah lembaga dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kira-kira seperti itu. Mereka orang-orang Muhammadiyah kan punya pilihan cerdas, Pak. Rata-rata mereka itu kelas menengah ke atas. Berpendidikan pula. Berpendidikan pula. Jadi secara kualitatif mereka punya daya pilih dan mana sebenarnya paslon yang sesuai dengan aspirasi kemuhammadiyahan dia dan mana yang tidak kan, mana yang bisa secara ideologi bisa menyalurkan ideologi Muhammadiyah dan mana yang tidak. Jadi dibebaskan itulah. Bebas. Bebas ya. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin sebagai organisasi modern kita tidak. Dipaksa-paksa. Memaksa-maksa itu sekarang. Wah, Pak, agama saja tidak maksa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan apa organisasi ini. Ya, Prof. Nah, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, Prof. Pertanyaan kami itu tentang sekarang itu di lingkungan Muhammadiyah juga digencarkan tentang jihad politik Muhammadiyah. Tapi jangan dijawab dulu, Prof, setelah jeda berikut ini.